Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 2 Mei 2022 terambil dari 1 Korintus 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Ai mangihuton habisuhon di debata, dang ditada portibior debata marhite dalan habisuhon. Gabi di halomohon debata ma paluahon akana porsiai, marhite hite jamita haotoon." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik Kristus itulah hikmat Allah. Jemaat Kristus yang saya kasihi, ada dua macam hikmat, hikmat manusia dan hikmat Allah. Hikmat manusia mengandalkan otak. Segala sesuatu harus dimengerti dan masuk akal. Hikmat Allah tidaklah demikian. Hikmat Allah mengandalkan iman. Percaya meskipun tidak melihat, tetap berharap walaupun kenyataan yang dialami berbeda. Ketika memberi nasihat tentang hikmat Allah dan hikmat manusia, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini menjadi pesan kunci tentang hikmat Allah yang harus menjadi pegangan iman jemaat di Korintus, tetapi juga kita sebagai jemaat Kristen di masa kini. Manusia seringkali merasa lebih pintar dari segala-galanya. Saking angkuhnya manusia, dia seringkali mau mengetahui rahasia besar yang ada di dalam hidup ini. Bahkan rahasia yang tersembunyi di dalam diri Tuhan dengan pikirannya sendiri. Bayangkan betapa bodohnya sebenarnya manusia karena mau membandingkan pikirannya yang kecil dengan yang maha besar, yaitu Tuhan. Namun dengan hikmat Tuhan yang begitu bijaksana, maka dia mau rela memperkenalkan dirinya dan membuka rahasia tentang siapa dia sesungguhnya kepada kita semua dalam wujud Yesus Kristus. Saudara, inilah yang sesungguhnya tidak dipahami manusia sehingga seringkali menganggap bodoh pemberitaan Injil Kristus yang disampaikan oleh orang percaya. Pikiran mereka tidak mau dibuka. Hati mereka tertutup, otak mereka begitu bodoh, dan sikap mereka begitu angkuh untuk dapat menerimanya karena berita keselamatan yang disampaikan oleh orang biasa yang dianggap bodoh oleh manusia. Kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan mengandalkan pikiran sendiri. Kita tidak dapat mengetahui rahasia pikiran Tuhan yang maha besar dengan mengandalkan kepintaran yang dimiliki. Yang ada adalah Tuhan yang bijaksana yang menyatakan rahasia kebesarannya kepada kita semua dalam diri Yesus Kristus. Karena Kristus itulah hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Barang siapa percaya kepadanya akan selamat, dan yang tidak percaya akan binasa. Saudaraku semuanya, Paulus menulis dalam 1 Korintus bahwa kelahiran baru ke dalam kerajaan Allah, yaitu keselamatan yang ditawarkannya kepada kita melalui Kristus, sama sulitnya untuk dipahami oleh mereka yang belum mengalaminya. Mengatakan bahwa keselamatan dapat datang melalui salib, suatu kematian yang dianggap sebagai kelemahan, kekalahan, dan kenistaan, terdengar seperti sebuah kebodohan. Tak seorang pun pernah membayangkan cara Allah tersebut. Sebagian orang mengira keselamatan akan datang melalui pemimpin politik yang kuat atau tanda-tanda ajaib.
Sebagian lagi mengira mereka bisa diselamatkan oleh pencapaian akademis atau kepandaian hikmat mereka. 1 Korintus 1 ayat 22. Namun Allah mengejutkan semua orang dengan membawa keselamatan melalui cara yang hanya masuk akal bagi mereka yang mempercayainya dan mengalaminya sendiri. Allah memakai sesuatu yang memalukan dan lemah, kematian di kayu salib, dan menjadikannya sebagai dasar hikmat dan kekuatan. Allah melakukan yang tak terbayangkan. Dia memilih yang lemah dan bodoh dari dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ayat 27. Cara-caranya yang mengejutkan dan mengherankan itu selalu merupakan cara yang terbaik. Saudaraku semuanya di dalam Kristus Yesus, hidup beriman kita tidak bergantung pada hikmat manusia, pada kuasa-kuasa nenek moyang, bahkan pada kuasa modern, uang, jabatan, kekayaan. Karena itu marilah kita hidup dengan hikmat Allah. Marilah kita menjalani hidup dengan bergantung pada kekuatan Allah. Jangan ada di antara kita yang merasa sempurna dengan apa yang dimiliki di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Jangan ada di antara kita yang merasa kuat dan hebat dengan prestasi dan karir yang dimiliki. Jangan ada di antara kita yang karena apa yang dimilikinya membuatnya lupa kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kekuatan dan kehebatan kita suatu ketika akan berakhir. Tetapi kekuatan Tuhan akan memampukan kita bertarung di badai kehidupan kita masing-masing. Hikmat Tuhan akan memproses kita untuk memandang pada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, kita beriman, kita bekerja, kita berkarya, kita mengasihi, dan kita menjadi berkat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Hikmat yang daripadamu menuntun kami agar selalu menaati perintah-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, serta mau percaya kepada Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah itu sendiri. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.